Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fauzia. Saya dari kelas Biologi A semester 5. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai bioteknologi. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu tentu saja untuk mengetahui dan mampu menjelaskan apa sih pengertian dari bioteknologi, baik itu bioteknologi konvensional ataupun bioteknologi modern. Nah, kemudian juga untuk mengetahui pemanfaatan dari bioteknologi itu tersendiri, terutama bioteknologi modern dari berbagai metode. Kemudian juga seperti manfaat dari kultur jaringan, apa saja manfaatnya, kemudian macam-macamnya, apa prosedurnya seperti apa. Kemudian juga untuk mengetahui beberapa proses rekayasa genetika dan beberapa teknik genetika. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar mengenai bioteknologi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih apa sih definisi dari bioteknologi itu tersendiri. Nah, bioteknologi adalah suatu teknologi yang memanfaatkan organisme itu atau juga bagian-bagian dari organisme tersebut agar kita itu bisa mendapatkan barang ataupun jasa ataupun manfaat. Nah, kemudian dalam perkembangan lebih lanjutnya, didefinisikan bioteknologi itu pemanfaatan prinsip-prinsip dan rekayasa terhadap organisme, sistem ataupun proses biologis untuk menghasilkan atau menciptakan potensi organisme maupun untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang digunakan untuk kepentingan hidup manusia. Nah, selain itu kita langsung akan membahas juga mengenai macam-macam bioteknologi. Yang pertama itu ada bioteknologi konvensional. Nah, sesuai dengan namanya konvensional. Jadi, merupakan bioteknologi yang menerapkan ilmu biologi dan biokimia dengan sederhana. Biasanya ciri-cirinya itu alat-alatnya sederhana, tidak terlalu canggih, kemudian juga biayanya relatif murah, kemudian biasanya juga tanpa proses sterilisasi. Kemudian juga biasanya bioteknologi konvensional itu kan sifatnya tingkatnya itu masih terbatas, jadi output produknya pun terbatas. Kemudian juga proses biokimia dan proses proses biokimia dan proses genetiknya itu terjadi secara alami. Nah, kemudian manipulasi yang digunakan dalam proses genetiknya itu dan bioteknologi itu sifatnya manipulasinya itu biasanya lingkungan dan media tumbuh, tidak sampai kepada tahap rekayasa genetik. Nah, sekalipun ada tahap rekayasa genetik, tapi sifatnya itu masih seadanya dan biasanya tidak tepat sasaran. Nah, bioteknologi konvensional juga dipakai untuk produk yang relatif biayanya rendah. Contohnya seperti ini yang di atas, pembuatan tempe, kemudian pembuatan kecap atau fermentasi yogurt atau fermentasi yang biasa kita ketahui ya, yang biasa diwariskan oleh orang tua kita secara turun-temurun. Biasanya sifatnya seperti fermentasi seperti itu, menggunakan jamur, menggunakan ragi, menggunakan organisme seperti bakteri seperti itu. Itu yang bioteknologi konvensional. Kemudian kita kepada bioteknologi yang sifatnya modern, yaitu jenis bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini seperti sesuai dengan namanya, bioteknologi ini sudah mencapai kepada tingkat rekayasa genetik yang tingkat tinggi, yang terarah, kemudian hasilnya juga lebih bisa dikendalikan dan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, biasanya itu digunakan untuk melakukan manipulasi genetik pada suatu jasad hidup ya. Kemudian juga terarah dan sesuai dengan keinginan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian teknik yang digunakan itu kan sifatnya modern, dan teknik manipulasinya itu manipulasi bahan genetik atau DNA ya. Nah, kemudian biasanya prosesnya berada di luar sel atau organisme, jadi biasanya dalam suatu tabung, dalam suatu cawan seperti itu.
Nah, bisa kita kenal juga dengan rekayasa genetik ya. Nah, kemudian hasilnya itu bertujuan untuk menghasilkan organisme transgenik. Nah, organisme transgenik adalah organisme yang urutan informasi genetik dalam kromosomnya itu telah diubah, jadi sehingga mempunyai sifat yang menguntungkan yang bisa dikehendaki. Kemudian kita masuk kepada suatu pemanfaatan bioteknologi modern ya. Di sini yang pertama ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada totipotensi tumbuhan, pada sifat totipotensi tumbuhannya. Nah, jadi totipotensi adalah kemampuan sel atau jaringan organisme untuk tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, kemudian ada pun beberapa prinsip dalam teknik kultur jaringan itu. Yang pertama itu harus dilakukan di tempat yang steril. Nah, tanaman yang akan dikulturkan itu yang lebih baik itu yang masih jaringannya muda, yang bisa tumbuh, yang sifatnya meristematik. Kemudian yang kedua, explannya itu steril, dikultur dalam botol yang berisi medium cair. Nah, explan akan tumbuh itu menjadi jaringan kalus yang berwarna putih yang disebut dengan protokrom like body atau singkat dengan PLB. Nah, faktor-faktor di luar nutrisi juga seperti faktor cahaya, kemudian juga temperatur, pH, kelembapan itu harus dikondisikan agar sesuai dengan klausul hidup yang tadi itu PLB. Nah, kemudian juga akan tadi kalus itu akan berkembang menjadi tanaman kecil yang disebut dengan planet. Nah, planet ini akan membentuk tanaman baru yang sempurna. Kemudian ada beberapa manfaat. Sebelum kita ke manfaat, kita ke macam-macamnya dulu ya. Nah, ada macam-macam dari kultur jaringan itu. Ada yang diambil dari kultur meristem, yaitu menggunakan seperti akar, batang, daun. Pada jaringan meristem akar ya, pada meristem batang, daun yang masih muda seperti yang tadi yang sifatnya meristematik. Kemudian juga ada kultur anter dari kepala sari, kemudian kultur embrio, ada kultur protoplas menggunakan sel jaringan hidup sebagai explannya. Kemudian ada juga kultur protoplas, ada kultur polen yaitu menggunakan serbuk sari. Kemudian ada pun manfaatnya tentu saja untuk melestarikan sifat tanaman induknya ya. Kemudian juga menghasilkan tanaman yang seragam, menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang besar, menghasilkan tanaman yang bebas virus, dapat dijadikan juga untuk sarana melestarikan plasma naftah, dan menciptakan tentunya varietas yang baru melalui rekayasa genetik. Kemudian kita masuk kepada teknik bioteknologi modern, yaitu pemanfaatan melalui, nah ini prosedurnya ya, bisa kalian baca, ada persiapan, ada pengambilan dan perawatan explan, ada pengucupan, ada media. Kita masuk saja langsung kepada rekayasa genetikanya ya. Nah, ini ada pemanfaatan bioteknologi modern yang kedua, yaitu rekayasa genetik. Nah, dilakukan agar apa? Dengan cara apa? Dengan cara membuat DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan itu DNA yang urutannya itu telah direkombinasi sesuai dengan keinginan kita. Adapun tekniknya itu yang pertama itu teknik plasmid. Teknik plasmid ya. Ini gambarnya kecil, jadi kalau tidak terlalu jelas mohon maaf. Yang pertama itu misalnya dalam teknik plasmid itu misalnya kita ingin menghasilkan suatu bakteri yang bisa memproduksi insulin ya misalnya. Nah, dalam teknik plasmid itu yang pertama itu kita itu harus bisa mengisolasikan terlebih dahulu, mengisolasikan gen insulin dari sel manusia tersebut. Nah, kita isolasi terlebih dahulu. Setelah kita bisa mengisolasinya,
dengan bantuan dari enzim retriksi endonuklease. Nah, setelah itu gen insulin itu ini digabungkan dengan sel bakteri ya. Ini digabungkan pada sel bakteri gen insulin manusia itu. Nah, untuk membantunya menggabungkannya itu dengan apa? Dengan plasmid. Plasmid ini yang bulat. Nih. Nah, untuk menggabungkannya dengan sel bakteri itu, gen insulin itu dibantu dengan plasmid. Nah, plasmid ini adalah DNA berbentuk lingkaran yang berasal dari bakteri. Kemudian lalu digabungkan ya menggunakan bantuan dari enzim ligase. Kemudian setelah mendapatkan plasmid yang berisi gen insulin manusia, plasmidnya sudah memiliki gen insulin yang berasal dari gen manusia, kemudian bisa disebut sel bakteri yang mengandung gen insulin manusia itu bisa disebut dengan DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan. Kemudian kita akan memasukkan ke dalam sel bakteri ya tadi gen insulin tersebut. Kemudian setelah masuk di sini, setelah sel bakteri itu memiliki gen insulin manusia atau bisa disebut dengan DNA rekombinan, sehingga bakteri tersebut itu bisa disebut dengan bakteri transgenik. Nah, karena apa? Karena telah mempunyai insulin manusia, sehingga bakteri tersebut bisa memproduksi insulin seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada teknik hibridoma, yaitu penggabungan antara dua sel dari organisme yang sama ataupun berbeda, sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid atau hibridoma yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Nah, jadi yang bisa kita lihat gambarnya di sini ada hewan percobaannya itu seperti tikus ya. Tikus itu disuntikan dengan antigen agar terbentuk apa? Agar terbentuk antibodi. Nah, jadi penyuntikan itu menyebabkan respon dari tubuh tikus itu menghasilkan antibodi ya. Sel penghasil antibodi itu tujuan agar apa? Agar mendapatkan antibodi monoklonal yang banyak, yang cepat seperti itu. Jadi pertama disuntikan, kemudian sel penghasil antibodi itu diambil dari limpa ya. Kemudian di luar itu ada sel kanker yang sudah dikulturkan sebelah sini. Nah, jadi teknik hibridoma ini menggabungkan antara sel pembentuk antibodi dan sel tumor itu difusikan. Jadi digabungkan sehingga terbentuk hibridoma yang kemudian bisa dikulturkan. Nah, hibridoma yang menghasilkan antibodi itu kemudian dipisahkan. Kemudian hibridoma itu akan menghasilkan antibodi ya. Kemudian diperbanyak, kemudian menjadi antibodi monoklonal. Kemudian menjadi antibodi monoklonal dan kemudian bisa disimpan di situ yang terakhir. Itu kalau teknik hibridoma. Kemudian next kita lanjut ke yang terakhir, yaitu ada terapi genetik, yaitu perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki gen di terapi. Komite Rekayasa Genetik dari NIH itu mengizinkan penerapan terapi genetik untuk dua jenis penyakit. Jadi penyakit menurun yang sangat jarang, adenosin diminase defisiensi, kemudian sejenis kanker kulit yang ganas. Kemudian juga ada teknik cloning dalam rekayasa genetika atau pengklonan. Nah, cloning ini yang paling terkenal kan cloning itu biasanya yang cloning domba doli ya. Ini gambarnya kecil yang di bawah. Jadi teknik rekayasa genetika ini ada dua domba. Yang pertama itu domba yang sifatnya itu domba yang biasa, kemudian yang satunya itu domba yang ada domba satu dan domba dua. Jadi domba satu yang ini inti kromosomnya itu dirusak, kemudian
mendonorkan nukleus ya, intinya itu diambil dari sini, kemudian digabungkan sehingga terbentuk menjadi suatu zigot yang bisa berkembang ya, yang berkembang menjadi embrio, kemudian terbentuklah menjadi domba dengan variasi genetik yang baru, domba Dolly, yang sifatnya itu lebih dominan ke domba yang kedua ini dibanding domba yang ke satu, kemudian menghasilkan individu yang baru seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak, semoga